Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa. Pada video kali ini kita akan membahas perbandingan antara qaul qadim, ya, perkataan atau pendapat yang lama, dan qaul jadid, pendapat yang baru dari Imam Syafi'i, dan kita bandingkan. Dari kitab qaul qadim dan qaul jadid dari Imam Syafi'i yang ditulis oleh Kiai Haji Dr. Nahrawi Abdussalam. Beliau adalah asli orang Indonesia yang banyak melintang belajar, dan ini adalah disertasi beliau. Kita lihat. Kita akan membahas tentang takmin atau membaca amin dengan suara yang keras. Ya, ini bagaimana? Ya. Kalau kita melihat di antara perkataan yang lama dan yang baru, pendapat yang lama dan baru dari Imam Syafi'i, yaitu qaul qadim dan qaul jadid, bahwa takmin atau mengaminkan adalah sunnah bagi setiap orang yang sholat. Ya, jadi kita membaca waladhdallin, amin. Nah, itu sunnah. Baik itu menjadi imam atau menjadi makmum, ya, sholat sendiri, laki-laki, perempuan, anak-anak, dikerjakan dengan berdiri, duduk ataupun berbaring dalam setiap kondisi sholat. Disunahkan pula takmin atau membaca amin tadi dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kita misalnya lagi sebelum memulai pelajaran kita membaca Al-Fatihah, kemudian waladhdallin, amin. Nah, itu di luar sholat tetap disunahkan. Adapun dalam sholat lebih diutamakan. Tidak ada perbedaan pula bahwa takmin atau membaca amin dalam sholat yang dipelankan suaranya secara pelan saja. Sedangkan takmin pada sholat yang dikeraskan suaranya, dikeraskan pula suara takminnya. Jadi qaul qadim qaul jadid sama. Jadi kalau suaranya misalnya sholatnya sholat duhur, asar, itu kan tidak dikeraskan, tapi tetap pelan juga. Kalau misalnya sholatnya pada maghrib, isya, subuh dikeraskan, ya, maka takminnya juga dikeraskan. Itu bagi imam, ya. Jadi kalau imam baca ya pelan, ya pelan. Misalnya bacanya jahar dengan suara keras, ya aminnya juga dengan suara keras. Pertanyaannya, perbedaannya adalah bagaimana dengan makmum? Saya ulangi, pertanyaannya bagaimana dengan makmum? Ya. Di sini ada perbedaan antara mazhab qadim dan mazhab jadid dalam Imam Syafi'i. Makmum, ya, menurut mazhab qadim, makmum disunahkan mengucapkan takmin dengan suara keras. Yang ini didasarkan riwayat dari Atha bin Zubair yang berkata, saya selalu mendengar para imam dan Ibnu Az-Zubair dan imam setelahnya mengatakan amin dan setelahnya amin, sehingga masjid terasa bergoyang. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika imamnya bilang amin dengan keras, maka makmum juga aminnya keras sampai serasa masjid itu bergoyang. Wah, itu semangatnya para sahabat zaman dulu, ya, para ulama zaman dulu, ya. Wah, aminnya keras. Imam An-Nawawi menegaskan, Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya asar ini dari Ibnu Az-Zubair. Ia berkata atau berkata mengucapkan amin adalah doa, dan Ibnu Zubair bertakmin atau mengucapkan amin dan diikuti oleh para makmum sehingga masjid seakan-akan bergoyang. Karena apa? Karena dahsyatnya suara takmin. Adapun bila Al-Bukhari menyebutkan dengan memberikan komentar, maka hal ini mengisyaratkan bahwa asar ini sahih menurut Al-Bukhari dan ahli hadis lainnya, gitu ya. Tetapi kita bandingkan dengan madhab jadid. Ya, madhab jadid berarti ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, ya. Dalam madhab jadid, pendapat beliau adalah tidak mengeraskan suara ketika bertakmin, karena mengaminkan hanya disunahkan saja dalam sholat, sama halnya dengan takbir. Maka seorang makmum tidak disunahkan untuk mengeraskan suara ketika bertakmin atau membaca amin, ya. Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, apabila imam telah selesai membaca Al-Fatihah, hendaklah ia mengucapkan amin dengan mengeraskan suaranya agar diikuti oleh makmum lainnya dengan suara pelan. Justru pendapat terbaru dari Imam Syafi'i, yaitu dalam qaul jadid, ya, justru beliau mengatakan bahwa makmumnya itu membaca aminnya dengan suara pelan. Ketika imamnya membaca suara aminnya dengan keras, ya, maka makmum kemudian baca aminnya dengan suara pelan. Adapun bila mereka mengucapkan dengan suara keras, tidak menjadi masalah, gitu loh. Menurut beliau juga nggak jadi masalah. Hanya saja saya lebih suka bila diucapkan dengan suara yang pelan.
Nah, sini kita lihat bagaimana Kiai Haji Dr. Nahrawi Abdus Salam mengomentari ini. Ya, jadi disertasi beliau ini adalah membandingkan antara mazhab Qadim dan mazhab Jadid, pendapat yang lama dan pendapat yang baru dari Imam Syafi'i. Jadi ada beberapa permasalahan yang menurut beliau ada perbedaan. Jadi ini yang pendapat lama, ini pendapat baru. Nah, beliau meneliti tentang itu. Ya, disertasi beliau tentang itu. Maka bagaimana komentar beliau, yaitu Kiai Haji Dr. Nahrawi Abdus Salam tentang masalah ini? Dalam hal ini para pemuka madhab ya lebih memilih madhab Qadim. Jadi dalam madhab Syafi'i, ya, pencetusnya adalah Imam Syafi'i, ya. Kemudian murid-muridnya, ya, yang terkemuka itu meneruskan tradisi keilmuan beliau, struktur bangunan madhab Syafi'i itu diteruskan oleh murid-muridnya. Nah, maka komentarnya adalah murid-muridnya, ya, para pemuka madhab Syafi'i lebih condong kepada mazhab Qadim, yaitu apa? Lebih mengutamakan makmumnya membaca amin dengan suara keras daripada mazhab yang Jadid, yang suara pelan tadi. Dan inilah yang diamalkan hingga saat ini. Adapun sebabnya menurut beliau, yaitu Kiai Haji Dr. Nahrawi Abdus Salam, karena mengaminkan dengan suara keras lebih mengena dalam sholat yang suaranya dikeraskan. Jadi sholat yang jahar bacaannya seperti maghrib, isya, kemudian subuh, atau sholat taraweh misalnya yang bacaannya dikeraskan, itu lebih mengena menurut beliau. Ketika amin itu lebih dikeraskan suaranya. Nah, di sini pendapat, ya, bisa kita bandingkan dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat dan lebih diutamakan, lebih diunggulkan pendapat yang lama dari Imam Syafi'i. Tapi ini adalah perbandingan, ya, ada perbandingan. Jika pun ada yang berpendapat lebih suka mazhab Jadid yang baru bahwa makmumnya suara pelan, ya tidak apa-apa. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak apa-apa, ya, tidak ada masalah. Ini hanya masalah disunnahkan. Nah, para ulama walaupun ini hal-hal yang mungkin kelihatannya remeh, tapi tetap membahasnya dengan keilmuan, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang itu dikemukakan adalah ada basicnya, ada dasarnya, sehingga tidak terburu-buru, tidak serampangan dalam menetapkan segala sesuatu. Baik para pemirsa, itu tadi sudah kita bahas perbandingan mazhab Qadim dan mazhab Jadid dalam mazhab Syafi'i, yang kemudian dalam satu permasalahan sudah kita bahas secara detail. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Jikalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.